Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nizam Zaka Arizal, biasa dipanggil Aka atau Nizam. Saya adalah dosen dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Saya mengabdi sejak tahun 2019. Saya berasal dari Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya seputar mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah hukum agraria. Di beberapa universitas menyebut hukum agraria sebagai hukum pertanahan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum agraria yaitu mahasiswa semester 3 dapat menjelaskan aspek-aspek hukum agraria yang berlaku di Indonesia dan bisa menganalisisnya melalui pemecahan kasus-kasus bidang hukum agraria setelah mengikuti materi-materi hukum agraria dengan tingkat pemahaman 100%. Adapun beberapa CPMK dari mata kuliah hukum agraria, yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan pengertian hukum agraria dalam arti luas dan sempit, pokok-pokok yang diatur dalam hukum agraria, serta pembagian hukum agraria setelah mengikuti materi pengantar hukum agraria di Indonesia dengan tingkat pemahaman 100%. 2. Mahasiswa mampu menguraikan pengertian sejarah hukum agraria Indonesia pada masa penjajahan Belanda, setelah Indonesia merdeka, setelah lahirnya UUPA, dan setelah era reformasi. 3. Mahasiswa mampu menguraikan pengertian hukum tanah nasional, pembentukan UUPA, dan perkembangan hukum tanah di Indonesia. Mahasiswa mampu menguraikan pengertian hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional meliputi pengertian macam hak penguasaan atas tanah, uraian hak atas tanah, hak milik, hak guna usaha, hak atas tanah lain seperti hak guna bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah sebagaimana diuraikan pasal 17 UUPA. Mahasiswa mampu menguraikan pengertian land reform di Indonesia meliputi pengertian land reform, tujuan land reform, landasan hukum land reform, program land reform, dan juga beberapa sub CPMK sebagaimana disampaikan oleh dosen pengajar di awal perkuliahan. Materi pembelajaran mata kuliah hukum agraria: 1. Pengantar agraria, 2. Sejarah hukum agraria, 3. Hukum tanah nasional, hukum tanah baru, pembentukan UUPA, perkembangan hukum tanah di Indonesia, hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional, macam hak penguasaan atas tanah, land reform di Indonesia, pengadaan tanah untuk pembangunan, pemindahan hak, pelepasan hak, dan pencabutan hak, pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, rumah susun di Indonesia, dan juga aspek sertifikat hak atas tanah. Sumber belajar referensi yang kita gunakan ada beberapa, di antaranya: 1. Yang paling utama yang perlu mahasiswa bawa ketika perkuliahan, baik itu pinjam teman, kakak kelas, senior, perpustakaan, adalah buku hukum agraria yang ditulis oleh Prof. Budi Harsono. Terdiri dari 2 buku, yakni Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, dan buku 2, Himpunan Peraturan Hukum Tanah. Selain itu, ada beberapa referensi yang lain, diantaranya buku Prof. Maria Sumarjono, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,
mediasi sengketa tanah, pengaturan sumber daya alam di Indonesia antara yang tersurat dan tersirat, buku Pak Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, dan referensi-referensi lain sebagaimana termuat di dalam RPS. Pembelajaran di Unipma berbasis project based learning yang menghasilkan project dan juga student center learning, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran kita juga menggunakan ELMA di samping pembelajaran luring atau pembelajaran konvensional. ELMA adalah e-learning Unipma atau electronic learning, merupakan platform website yang disediakan pada para dosen dan mahasiswa untuk satu, menghimpun materi atau mengupload materi bahan-bahan perkuliahan, dua, tugas, UTS, UAS, kuis, diskusi, dan hal lain yang ada di dalam ELMA, di mana di dalam ELMA lazimnya ada beberapa pertemuan sehingga apabila Bapak Ibu berhalangan hadir bisa menggunakan platform ELMA tersebut dan sesuai dengan arahan pimpinan universitas dan juga fakultas, Bapak Ibu dosen diminta untuk mengoptimalkan platform ELMA tersebut dan digunakan oleh dosen beserta mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah Hukum Agraria selain mengacu pada SGL dan juga project based learning, kita menganut pembelajaran dengan sistem ceramah, yang artinya nanti sebagian besar dosen akan memberikan materi, akan memberikan perkuliahan, mahasiswa menerima materi, jika ada pertanyaan disampaikan. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan tugas, diantaranya satu, membuat PPT atau presentasi, yang kedua, menyusun artikel ilmiah, yang ketiga, tugas lain. Tugas lain ini berdasarkan project based learning adalah membuat video analisa berdasarkan putusan pengadilan atau kajian berdasarkan permasalahan konflik yang dihadapi oleh masyarakat. Bisa juga pembuatan tabel perbandingan hak atas tanah yang ada di Indonesia dengan negara lain, atau hak atas tanah yang ada di Indonesia meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak atas tanah yang lainnya. Bobot penilaian sebagaimana arahan dari universitas dan ketentuan universitas, bobot penilaian 30% UTS, 40% UTS, 40% UAS, dan 30% tugas, di mana tugas ini meliputi karakter, tugas, dan juga project based learning. Penilaian ini didasarkan pada bobot-bobot yang sudah disampaikan tadi dan juga keaktifan atau partisipasi mahasiswa ketika perkuliahan, bertanya, berdiskusi, menyampaikan gagasan, pendapat, busana, kehadiran, jam masuk, jam pulang, dan juga dari aspek kesantunan atau karakter. Sementara itu, perkenalan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan micro teaching pembelajaran hukum agraria dengan topik pendaftaran tanah dengan peserta mata kuliah adalah mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bagian Madiun semester 3 kelas C tahun angkatan 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Hukum Agraria kita lanjutkan untuk mengulas pendaftaran tanah. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari sejarah hukum agraria atau aspek historis agraria, di mana ada beberapa hal yang telah kita pelajari, khususnya politik hukum agraria sebelum berlakunya UPA. Mas sekalian, barangkali ada yang masih ingat materi atau hal-hal apa yang telah kita pelajari minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya. Silahkan, ada yang bercerita? Ya, Mbak Vinda, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Vinda. Jadi itu adalah pokok intisari dari pembelajaran kita minggu lalu, bahwasanya politik hukum agraria di masa kolonial ini sangat bengis. Oleh sebabnya kita di masa sekarang harus banyak-banyak berbahagia, bersyukur, tidak sesulit, tidak sesusah zaman dahulu kala. Apalagi dengan adanya politik hukum agraria nasional, diterbitkannya UPA, ini mengeliminasi hukum kolonial. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Vinda sangat menyengsarakan, sangat menyedihkan. UPA konsideran memutuskan dengan mencabut 1. agraris wet dan seterusnya, 2. Domain verklaring, B. Algemene domain verklaring dan seterusnya, 3. Koninglich Beslut, 4. Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi ini bentuk penegasan kedaulatan hukum Indonesia dan juga mengeliminasi hukum tanah kolonial yang sangat menyengsarakan rakyat. Nah, itu pokok pikiran dari materi yang kita pelajari minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, ketika kita mengulas sesuatu, tentu kita tidak boleh meninggalkan dasar hukum. Adapun dasar hukum dari pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama pasti UPA sebagai dasar hukum utama aspek pertanahan di Indonesia. Yang kedua adalah PP Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah PP nomor 24 tahun 1997 dan PP nomor 18 tahun 2021. UUPA pasal 19 tentang pendaftaran tanah, PP 2497 tentang pendaftaran tanah, PP 18 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Selain itu, kita juga berdasarkan peraturan teknis di bidang pendaftaran tanah, yakni Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 atau biasa yang disebut dengan PMA 397 tentang Peraturan Pelaksana PP 24 1997 dan juga perubahan-perubahannya. Apa itu pendaftaran tanah? Pendaftaran tanah menurut pasal 1 ayat 1 PP 24 1997, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, secara kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan dan teratur, meliputi apa saja, kegiatannya apa saja, aktivitasnya apa saja yang dilakukan, yakni pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data, baik itu data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, ini saya ingin bertanya pada panjenengan, barangkali Mas Mbak di antara panjenengan ada yang pernah mengurus atau ada yang bersinggungan atau ada yang tahu lembaga negara, instansi negara yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran tanah. Oke. Mas Alvin, nggih, BPN. BPN itu apa, Mas Alvin? Badan Pertanahan Nasional. Baik. Oke. Makasih, Mas Alvin. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Silakan. Gimana? ATR. Aga dan Tata Ruang. Kementerian berarti itu ya? Kementerian Aga dan Tata Ruang. Oke. Baik, terima kasih. Salah satu lembaga yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pendaftaran tanah persis yang disampaikan oleh Mas Alvin dan Mbak Vena. Secara yuridis, lembaga tersebut bernama Kementerian ATR garing BPN. Itu nomenklatur kementerian kita, nomenklatur lembaga kita. Lembaga ini didirikan secara berjenjang. Di tingkat pusat bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang garing BPN, Badan Pertanahan Nasional. Di tingkat provinsi bernama Kanwil BPN atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kita di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, di tingkat provinsi bernama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di tingkat kabupaten kota bernama Kantah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Kota Madiun bernama Kantah Kota Madiun atau Kantor Pertanahan Kota Madiun. Sedangkan di Kabupaten Madiun bernama Kantah Kabupaten Madiun atau Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Jadi masing-masing mempunyai ruang lingkup sendiri-sendiri. Teman sekalian, pendaftaran tanah ini terdiri dari dua secara teori, yakni pendaftaran tanah sebagai legal cadastre, legal dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda rechkadaster. Legal itu hukum, rech itu hukum, kadaster atau kadastrial itu adalah pendaftaran tanah. Jadi legal cadastre itu adalah pendaftaran tanah secara hukum, legal hukum, reh hukum, berarti pendaftaran tanah secara hukum. Yang kedua, pendaftaran tanah sebagai fiskal kadaster atau fiskal kadastrial. Fiskal itu pajak. Berarti kalau pendaftaran tanah sebagai fiskal kadaster, pendaftaran tanah dalam aspek perpajakan. Apa yang membedakan? Yang membedakan satu, dari subjek yang menyelenggarakan. Secara hukum atau secara legal kadaster atau reh kadaster, yang mempunyai kewenangan adalah kantor pertanahan atau kantor di bidang pertanahan. Sedangkan reh kadaster, subjek yang berwenang ya berarti reh atau fiskal, yakni kantor pajak atau kantor perpajakan. Itu fiskal kadaster. Yang kedua adalah legal kadaster, produknya adalah produk hukum. Di Indonesia, produk hukum kepemilikan tanah adalah sertifikat, sedangkan fiskal kadaster, produk hukumnya adalah perpajakan,
Berarti pemungutan pajak atau kartu pajak itu dua jenis pendaftaran tanah secara teori. Teorinya ada dua itu. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur oleh PP 24 1997. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, menyediakan informasi. Yang ketiga, tertib administrasi pertanahan. Kepastian hukum supaya masyarakat mendapatkan kepastian. Kepastian terkait apa? Kepastian terkait subjek atau pemilik dari hak atas tanah. Berbeda dengan zaman dulu, nggak pasti. Karena apa? Karena barang siapa tidak bisa membuktikan, maka tanah itu milik negara. Jadi ini pasti. Tanah ini milik negara kah? Tanah ini milik orang perorangan kah? Tanah ini milik badan usaha kah? Atau milik siapa? Pasti, dijamin kepastiannya. Yang kedua, jangka waktunya. Kepemilikan itu ada jangka waktunya. Hak milik, jangka waktu selamanya. Hak guna bangunan, 25 tahun. Atau sesuai dengan ketentuan sertifikat. Jangka waktu. Yang ketiga, prosedur. Pasti, alurnya pasti. Ditentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk pengajuan layanan pertanahan tertentu. Penerbitan sertifikat, peralihan hak, jual beli, waris, hibah, dan seterusnya. Hak tanggungan, ada jangka waktu, ada prosedurnya. Lalu menyediakan informasi. Jadi pendaftaran tanah ini diharapkan adalah kegiatan pemerintah yang informatif, memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pemilik hak, dan juga kepada pemerintah itu sendiri. Informasi-informasi berkaitan apa? Informasi-informasi berkaitan data. Luasnya berapa, keberlakuannya sejak kapan, diterbitkan oleh kantor pertanahan mana, berdasarkan surat ukur, letaknya di mana, pemegang haknya siapa. Lalu ketika tanah itu ada sengketa, dituliskan informasinya. Oh, sedang dalam sengketa. Oh, sedang dalam sita atau penyitaan. Oh, sedang dalam blokir, dan seterusnya. Jadi informasi-informasi itu disampaikan semuanya. Yang terakhir adalah tertib administrasi pertanahan. Ini untuk memudahkan, baik itu bagi masyarakat maupun bagi Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pendaftaran tanah. Untuk apa? Ya, untuk efisiensi dan efektivitas. Jika ada pendaftaran tanah pertama, terbit sertifikat, disimpan, namanya itu warkah. Warkah atau dokumen pertanahan ini adalah arsip-arsip pendaftaran tanah yang diajukan oleh masyarakat dan disimpan di gudang arsip BPN atau di kantor warkah. Dari sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Pendaftaran tanah ini pada prinsipnya bisa diajukan oleh masyarakat langsung ke BPN. Ya, secara mendasar bisa langsung ke BPN. Tetapi beberapa tidak bisa langsung karena harus melalui subjek lain, seperti harus ke kantor kelurahan dulu, minta pengesahan dari saksi, dari pamong, dan juga dari kepala desa atau lurah. Dua, bisa juga beberapa permohonan pelayanan itu harus ada surat dari Bapenda, misalnya validasi perpajakan, telah melakukan pembayaran pajak BPHTB. Lalu ada juga yang minta validasi PPh di KPP setempat. Yang ketiga, ada juga yang melalui PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Yang terakhir adalah pendaftaran tanah secara yuridis. Ada pendaftaran tanah untuk pertama kali dan juga pemeliharaan data. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
ketika tanah itu belum bersertifikat oleh masyarakat, diajukan pensertifikatan. Nah, itu pendaftaran pertama kali. Jadi tanah yang belum terdaftar atau yang belum memiliki sertifikat didaftarkan ke BPN setempat. Yang kedua adalah pemeliharaan data. Ini untuk tanah yang sudah bersertifikat, dipelihara datanya. Supaya apa? Data itu mutakhir. Sebelumnya sertifikat atas nama Mas Alvin, dibaik nama atau dijual belikan kepada Mbak Vinda. Oleh Mbak Vinda dihibahkan kepada Mbak Vena dan seterusnya. Jadi itu tadi aspek-aspek penting dalam pendaftaran tanah. Barangkali sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Terus dari sama kakek saya. Tapi ketemu orang tua namanya, terus dibeli sama kakek saya. Tapi belum dari nama sama kakek saya, sama orang tua saya. Terus si kakek saya itu meninggal, terus dia kayak meninggal. Kalau kak Larissa ini tanah ini juga tidak, sedangkan tanah apa? Sertifikat itu belum dari nama kakek saya itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Jadi tanah itu pada prinsipnya ada dua, tanah yang sudah terdaftar dan juga tanah yang belum terdaftar. Maka bagaimana kalau keluarga pengen mengajukan permohonan sertifikat atau pengen mensertifikatkan? Cara yang paling utama dan tidak boleh kita lupakan, tidak bisa kita lepaskan adalah dengan datang dan mengikut sertakan pihak desa atau kelurahan. Karena desa atau kelurahan adalah lembaga mutlak absolut yang harus dilibatkan dalam pendaftaran tanah. Lembaga pertama kali. Jadi tidak bisa kita kalau pengen daftar sertifikat langsung ke BPN, tidak bisa. Tapi harus minta bantuan desa. Saksi 2 orang dari Pamong dan juga kepala desa atau lurah setempat. Baik itu tanah yang belum bersertifikat karena kita peroleh berdasarkan jual beli atau berdasarkan warisan pemberian dari orang tua, wajib. Adapun permintaan bantuan kita ke desa ini dapat dalam bentuk mandiri atau program pemerintah yang biasa disebut dengan PTSL. Nanti ketika Mas Mbak mengajukan, Mbak Vena dan Mas Mbak sekalian mengajukan permohonan sertifikat itu, ada beberapa lampiran yang kurang lebih jumlahnya 25 berkas. Itu nanti diisi formulir-formulirnya, pengesahan kepala desa atau lurah setempat, setelah itu didaftarkan ke BPN. Nanti oleh BPN akan dilakukan kegiatan pengukuran di lapangan atau di TKP, setelah itu proses terbit sertifikat. Sementara itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, harapannya panjenengan bisa belajar dengan baik, membaca referensi yang telah saya bagikan pada panjenengan dan referensi lainnya. Saya minta kepada panjenengan untuk tugas ya, tugasnya adalah membaca buku referensi yang panjenengan punya, baik itu pinjam atau beli bukunya Prof. Budi Harsono. Nah, tugasnya gampang, membaca saja. Nanti minggu depan kita diskusi hasil panjenengan membaca ya, minggu depan. Setelah ini panjenengan bisa melanjutkan kegiatan aktivitas. Sementara itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pengenalan, pendahuluan dan juga micro teaching dari saya. Harapannya video ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan Bapak Ibu pemirsa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dan ketika ada saran dan kritik mohon disampaikan kepada saya untuk perbaikan dan juga evaluasi pembelajaran yang saya ampuh. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.